Mau nggak mau kalian harus keluar negeri guys kalau ingin mengejar peluang kesuksesan. Kayak Australia, Jerman, Kanada, Jepang, Korea, bahkan Malaysia. Sporan ya. Siapa? Tujuannya ke mana Mbak Malaysia, kerja? Pak. Malaysia ya. Iya. Cobaan seludup 32 parti di Kuala Selangor gagal. Ngapain mau masuk ke Malaysia lagi? Nggak usah masuk ke Malaysia. Negara Indonesia bakalan menjadi negara keempat terkaya di dunia. Kita akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Jadi tolong realisasikan, tolong buktikan ucapan Pak Presiden ya. Warga negara Malaysia. Sebab kalau nak compare dengan Indonesia memang jauh lah. Sebab itulah kenapa Indonesia tak belajar daripada negara-negara yang maju. Sistem yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, bukan rakyatnya yang mau suka-suka meminjam, mengutang, bukan ya. Tentunya geng, akan luntur kesombongan presiden kita yang bilang kita adalah negara terkaya nomor 4 di dunia yang mengalahkan Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dibagi fakta oleh TKI Malaysia. Pak, rakyat Anda itu mencari kerja ke Malaysia, Pak, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngarisin beberapa video yang telah di tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngarisin sebuah video. Katanya Indonesia sudah menjadi negara terempat di dunia terkaya, geng. Kenapa? Masih saja orang-orang Indonesia itu masuk ke negara Malaysia untuk bekerja. Ya, kalau sah. Ini dengan secara yang tidak sah, geng. Melainkan kalau kita sebut kasarnya, itu dengan secara haram. Ataupun jalan tikus, ataupun naik tongkang, geng. Tertangkaplah 32 parti di perairan Selangor untuk dari Indonesia ke Malaysia. Niatnya sih untuk bekerja, namun lah apa daya ya geng ya. Katanya Indonesia negara kaya Pak, namun kok peluang pekerjaan kok gak ada di negara kita. Kenapa adanya di negara Malaysia? Gak usah berlama-lama geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Syarat melamar kerja di Indonesia. Bukan di Singapura ataupun di Malaysia nih kan beda? Ini di Indonesia, Mirul. Punya pengalaman kerja minimal 3 tahun. Punya kendaraan sendiri sama punya SIM A, B, C. Fotokopi ijazah legalisir rangkap 2. Sekarang wajib pakai ijazah asli beda. Mampu bekerja di bawah tekanan dan kejar target. Mampu bekerja sama dengan tim. Mampu berbahasa hewan. Tidak sedang kuliah dan tidak sedang menikah. Tinggi badan minimal 181 cm. Berpenampilan menarik. Bersedia kerja di hari libur. Mau nggak mau kalian harus keluar negeri guys kalau ingin mengejar peluang kesuksesan. Kayak Australia, Jerman, Kanada, Jepang, Korea, bahkan Malaysia. Kemanapun yang penting keluar negeri. Kenapa? Karena selain bisa buat akselerasi finansial kita, kehidupan di luar negeri itu jauh lebih aman dan nyaman dibanding negara sendiri guys. Apalagi ditambah dengan hiruk pikuk carut marut gejolak politik sekarang guys. Jadi mulai dari sekarang persiapkan diri kalian guys untuk Indonesia emas di luar negeri. So don't hesitate, pack your bag. Coba deh komen kalau ada kesempatan kalian mau ke negara mana guys. Halo Mbak Selvi. Halo Pak. Oke, hari ini kita ke imigrasi ya. Iya, Pak. Pasporan ya. Siapa? Tujuannya ke mana Mbak kerja? Pak. Malaysia. Ya? Jobnya apa kemana dapatnya? Jobnya jaga ini anjing. Oke. Aku juga anjing. Bersih-bersih. Oh, bersih-bersih. Bersih-bersih kok jaga anjing. Bersih tugas utamanya. Tapi Tugas utamanya ada bersih-bersih. hewan ya. Ada. Ngurusin hewan juga. Iya. Oke. Berapa tahun kontrak? 2 tahun. 2 tahun ya. Harus selesai kontrak ya, 2 tahun ya. Iya. Oke, mantap. Sip. Indonesia itu negara kaya raya maju jaya kepada datang ke Malaysia kerja seperti ini. Lah, kenapa rupanya kerja seperti ini bang? Ada yang salah rupanya. Ya di Indonesia memang kaya raya, tapi sebagian kan ada juga yang nggak kaya. Jadi kalau yang nggak kaya itu harus ngikuti gaya orang kaya gitu. Ya matilah kami kelaparan bang. Oh alah bang. Cobaan seludup keluar. Cubaan menyeludup keluar 32 pendatang asing tanpa izin parti melalui laluan laut tidak diwartakan di perairan Kuala Selangor berjaya digagalkan Maritim Malaysia Negeri Selangor.
Menurut Timbalan Pengarah Operasi Negeri Selangor, Komander Maritim Muhammad Fairuz Nizam bin Abdul Razak, sebuah bot kayu tanpa nombor pendaftaran ditahan sekitar jam 4.15 pagi ketika rondaan Op Ihsan dan Op Has Tanjung 2 Siri 1 2026 dijalankan. Bot tersebut dikesan dalam keadaan mencurigakan sebelum cuba melarikan diri sebelum berjaya dipintas selepas 15 minit aksi kejar-mengejar. Pemeriksaan menemukan 32 parti warga negara Indonesia terdiri daripada 23 lelaki dan 9 wanita berusia antara 24 hingga 60 tahun dipercayai cuba keluar dari Malaysia secara haram tanpa dokumen sah. Kes disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Atik Som 2007 dan kesemua suspek bersama bot dibawa ke jeti PPM Pulau Indah untuk tindakan lanjut. Cobaan seludup 32 parti di Kuala Selangor gagal. Ngapain mau masuk ke Malaysia lagi? Nggak usah masuk ke Malaysia. Negara Indonesia bakalan menjadi negara keempat terkaya di dunia. Ngapain Anda mau masuk? Lebih baik Anda tunggu negara Anda itu menjadi negara terkaya keempat di dunia. Pasti banyak lapangan pekerjaan yang buka. Ngapain Anda mau masuk capek-capek? Buat malu. Dan kalian harus minta kepada Pak Prabowo, tolong wujudkan yang negara Indonesia itu bakalan menjadi negara keempat terkaya di dunia. Biar senang kalian, tidak bersusah payah untuk menjadi parti. Mintalah kepada Presiden Anda, Pak Prabowo, tolong wujudkan. Jangan dikibulin terus menjadi rakyat. Buktikan janji lapangan kerja. Beberapa hari yang lalu Pak Presiden kita berpidato ya. Dia mengatakan negara kita akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia. Jadi tolong realisasikan, tolong buktikan ucapan Pak Presiden ya. Sekarang Pak, di Malaysia ini sedang kuat-kuatnya operasi memberantas pendatang asing tanpa izin. Nomor 1, rakyat yang paling banyak ditangkap sebab menyalahi undang-undang menjadi pendatang asing di negara Malaysia hanya untuk bekerja dari negara Indonesia Pak. Rakyat Bapak paling banyak ya di Malaysia ini yang kosongan Pak. Sebab apa mereka kosong? Sebab apa mereka datang ke Malaysia Pak? Hanya untuk bekerja Pak. Jadi tolong ya Pak ya, buktikan janji-janji kampanye Bapak dulu dan Wakil Presiden yang katanya akan menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada lapangan pekerjaan di negara kita Pak, rakyat Indonesia nggak akan bekerja ke negara orang Pak ya. Sanggup menjadi pendatang asing tanpa izin hanya untuk pekerjaan. Tentunya geng, akan luntur kesombongan presiden kita yang bilang kita adalah negara terkaya nomor 4 di dunia yang mengalahkan Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dibagi fakta oleh TKI Malaysia. Pak, rakyat Anda itu mencari kerja ke Malaysia, Pak. Katanya negara kaya. Jadi, ucapan Anda ataupun omongan Anda itu tolong dinormalisasikan kayak gitu. Ataupun dibagi fakta yang sevalid mungkin kayak gitu ya geng ya. Karena banyak warga Indonesia itu yang mencari kerja ke luar negara Pak. Ya itu katanya negara kaya, katanya negara yang nomor 4 terkaya di dunia. Kalau negara terkaya nomor 4 di dunia Pak, kayak gitu ya Pak ya. Nggak akan rakyat kita itu merembat ataupun mencari kerja sampai menggunakan cara naik tongkang ataupun masuk dengan secara ilegal kayak gitu Pak. Jalan tikus lah, jalan laut lah, masuk inilah, masuk itulah kayak gitu ya geng ya. Jadi buktikan ucapan Bapak sebagai pemerintah ataupun kepala presiden yang dihormati oleh para penduduk-penduduk Indonesia Pak kayak itu. Jadi tolong dinormalisasikan gitu ya geng ya. Mohon maaf ikinya lagi sariawan jadi ucapannya agak ngebleng sedikit kayak gitu ya geng ya. Jadi ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang buat kita sadarkan juga Malaysia beda dengan negara Indonesia. Apa tuh kira-kira? Jom kita simak dulu bersama-sama geng. Ni, apa ni? Tengok. Baik kan kerajaan Malaysia. Itulah, bersyukurlah jadi warga negara Malaysia. Sebab kalau nak compare dengan Indonesia memang jauh lah. Sebab itulah kenapa Indonesia tak belajar daripada negara-negara yang maju. Bukan dekat Malaysia sajalah. Belajarlah daripada negara Jepun, China, betul tak? Negara-negara yang memang mengutamakan rakyatnya. Itulah masalahnya. Perbezaan. Nampak sangat kan? Tengok. Tengok. Dapat bantuan. Bagus ya. Masya Allah. Tabarakallah. Negara kaya, rakyatnya pusing hobi utang mobil, utang kredit 9 tahun, utang bank buat kartu kredit. Begini dek, itu sistem
yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, bukan rakyatnya yang mau suka-suka meminjam, mengutang, bukan ya. Itu sistem yang dibuat oleh kerajaan. Sistem itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, misalnya kamu mau beli kereta, mau beli rumah, mau beli berniaga, beli perabot-perabot, kamu boleh pinjam dulu ke bank. Kebaikan yang pertama sistem itu memudahkan sistem keuangan. Maksudnya begini, meskipun kamu belum kaya, kamu belum banyak duit, kamu boleh beli kereta, kamu boleh beli rumah, kamu boleh berniaga dengan pinjam dulu. Syaratnya apa? Syaratnya kalau mobil atau kereta atau rumah, pastikan kamu sudah bekerja. Ada slip gaji, bukan dari contoh pesugihan, contoh beletuyul, bukan ya. Syaratnya kamu harus ada slip gaji, bekerja. Ini juga menjadi salah satu pemicu seseorang untuk bekerja lebih giat. You mau kereta mewah, kerja giat. You mau rumah bagus, kerja lebih giat. Kerja lebih giat. Aneh banget. Komennya dia ini membingungkan. Aku juga kadang-kadang tuh merasa kalau ada yang sedang mengadu domba. Tapi nggak apa-apa. Siapapun kamu orang Indonesia atau kamu orang Malaysia, dari statement kamu di sini, aku juga ada hak dong untuk meluruskan. Aneh banget, lakinya orang Pakistan, tapi tiba-tiba ngeklaim anaknya warga negara Malaysia. Mulut nggak berhenti menghina Malaysia, tapi pengen anaknya jadi warga sini. Kasihan, IQ cuma 78, negara mundur tapi bla 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 bla. Kok ngeklaim sih? Kalau suami aku Pakistan, berarti anak aku bukan warga negara Malaysia dong. Ya iya lah. Ya, bener nggak? Bener. Aku tunjukin ya, kayak dokumen-dokumen gitu sebagai pembuktian aja. Tapi kalau aku deketin, nanti TikTok nggak mau. Dia akan hapus video aku. Jadi mungkin ini aku baru mencoba memperlihatkan dari jauh aja. Jangan sampai nanti kamu bilang pinjam ke orang, kan bisa. Surat kawin, ya. Surat kawin ada. Kamu juga ada kan? Sijil lahir, ya, warna hijau. Kamu juga ada kan? Kamu kalau orang Malaysia ada pasti. MyKid anak saya, pasti kamu juga ada kan? Ini saya punya. Ini anak saya punya. Yang ini suami saya punya. Tapi yang lama ya. Karena yang baru dipegang sama dia. Ini yang lama yang sudah digunting. Nggak ada yang ngeklaim, nggak ada yang memburuk-burukan. Di sini aku cuman mereplay komen. Aku meluruskan ya. Apa yang menurut aku kalian itu salah. Aku membuktikan kalau apa yang aku ucapkan itu bukan suatu pembohongan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, untunglah kau kawin sama orang sini, dapat PR. Sama saja, nggak ada bedanya. Perempuan ini bilang dapat PR sama saja. Mbak, warga kita itu berlambak-lambak ingin masuk ke negara Malaysia. Sampai negara Malaysia mereka ingin permila apa, karena mereka sudah memiliki modal. Sampai tidak beruntung, tidak bersyukur. Wah, ini keterlaluan sekali sih menurut Ikinya. Dan lihat, Mbak tadi yang tidak memiliki PR ataupun yang ingin memiliki PR mungkin ataupun yang ikut suaminya orang Malaysia itu sangat beruntung sekali menjadi warga Malaysia. Berbeda jauh dengan warga Indonesia. Warga Malaysia itu mendapat bantuan tiap bulannya berapa tadi, geng? Silahkan komen. Ikinya takut salah ucap, Ikinya takut salah apa. Yang awal video yang pertama tadi 150 ringgit kayak gitu. Itu gak tahu untuk mahasiswa ataupun anak sekolah, itu gak tahu apa. Namun orang tua juga mendapatkan bantuan. Itulah keenaan kemudahan mendapatkan PR ataupun apa PR ya, geng ya, IC ya kalau gak silap ya, geng ya. Itu dapat itu, geng. Jadi kita harus bersyukur menjadi
apa namanya, kalau mendapatkan PR malah sampai nggak bersyukur, sampai ini terlalu berlagak, terlalu menyombongkan diri kayak gitu ya. Jadi nggak usah, Mbak, kalau masih bumi dipijak maka langitlah dijunjung kayak gitu ya. Jadi nggak usah berlagak, nggak usah bersombong. Kalau dapat PR, ikinya pun mau mendapatkan PR, geng, kayak gitu ya, geng ya. Ikinya mau banget mendapatkan PR, mendapatkan IC, biar enak mencari pekerjaan, biar enak membuka usaha di Malaysia. Karena peluang pekerjaan di Malaysia tuh berlambak, buka usaha di Malaysia tuh berlambak, geng, kayak gitu ya, geng ya. Jadi kesimpulannya pahami di sini kayak gitu ya, geng ya. Dan apa namanya, geng, itu aturan-aturan yang di Malaysia untuk rakyatnya itu udah difikirkan secara matang, bukan seperti pemerintahan kita kayak gitu ya. Jadi buat netizen-netizen di sini silakan pahami dulu apa konten video ini. Kalau tak paham, belah sajalah, tak payah tengok video ini. Nah, yang sudah tengok video ini sampai akhir, terima kasih banyak buat kalian yang telah menengok video ini sampai akhir. Semoga kalian puas, semoga kalian paham. Ikinya pamit undur diri dulu. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar bila tersilap ucapan daripada Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.